Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Medita Afrinanda, berasal dari program Studi Informasi Perpustakaan Kearsipan, akan menjadi moderator dalam diskusi yang bertemakan sejarah humas di Indonesia dan dunia. Sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat. Saya Ilham Ferdiansyah. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Taufik. Kepada Taufik dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat akan menyampaikan sejarah perkembangan humas di dunia. Hubungan masyarakat adalah usaha yang direncanakan dengan terus-menerus dengan sengaja untuk membangun dan mempertahankan hubungan timbal balik antar organisasi dan masyarakat, dengan kata lain public relation atau hubungan masyarakat yang digunakan untuk menjalin komunikasi. Proses public relation juga dapat dideskripsikan sebagai penelitian, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Sejarah hubungan di dunia terbagi dalam beberapa periode, yaitu yang pertama, hubungan masyarakat sebagai periode kegiatan yang tidak terorganisir. Periode ini terjadi pada tahun 1700 sampai 1800. Periode di mana hubungan masyarakat muncul dalam bentuk kegiatan tidak terorganisasi dengan baik, di mana pada situasi itu banyak diwarnai dengan kegiatan penyatuan pendapat rakyat untuk kemerdekaan atau kebebasan dari perbudakan dan sistem kolonialisme yang melanda dunia. Yang kedua, periode tahun 1801 sampai 1865. Hubungan masyarakat periode kegiatan yang terorganisir. Seiring dengan perkembangan di bidang industri, keuangan, perdagangan, dan juga teknologi, kegiatan hubungan masyarakat mulai terorganisir dengan baik. Hal ini terlihat dari pesatnya perkembangan hubungan perdagangan lokal, nasional maupun internasional. Yang ketiga, hubungan masyarakat sebagai profesional. Periode terjadi pada tahun 1866 sampai 1900. Pada masa ini kegiatan masyarakat berubah bentuk menjadi suatu kegiatan profesional. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan dari kemajuan teknologi industri berupa meluasnya penggunaan listrik dan mesin pembakaran. Hubungan masyarakat dimanfaatkan para robber baron atau tuan tanah perampok untuk kegiatan bisnisnya yang menganut asas laissez-faire, sistem ekonomi monopoli yang tidak memperdulikan nasib rakyat atau pekerjanya. Karena itu hubungan masyarakat pada masa ini disebut masa the public to be damned, pada periode 1811 sampai 1900. 4. Publik diberi informasi atau diberitahukan. Periode ini terjadi pada tahun 1901 sampai 1919. Kegiatan hubungan masyarakat pada masa ini yaitu melakukan investigasi reporting untuk melawan para petani, populis, Kristiani, sosialis, dan serikat buruh yang memprotes kejahatan yang dilakukan para usahawan, politisi tidak bermoral, serta koruptor. Mereka mengupah para wartawan untuk membalas perlawanan tersebut dengan mempengaruhi mengotak-atik berita yang dimuat di media massa. Yang kelima, hubungan masyarakat periode saling pengertian. Periode ini terjadi pada tahun 1920 sampai sekarang. Pada tahun 1923, hubungan masyarakat dijadikan sebagai bahan studi.
pemikiran penelitian di perguruan tinggi sebagai sebuah profesi yang baru. Perkembangan sekarang ini menunjukkan adanya penyesuaian, perubahan sikap, saling mengerti, saling menghargai, dan toleransi di berbagai kalangan organisasi dan publik. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ilham. Kepada Ilham dipersilahkan. Sejarah perkembangan public relation di Indonesia secara konsepsional terjadi pada tahun 1950-an. Kala itu berdiri organisasi humas pertama kali di perusahaan perminyakan negara, yaitu Pertamina. Peranan divisi humas atau hubungan pemerintah dan masyarakat Pertamina ini sangat penting dalam upaya menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak klien, relasi bisnis, perusahaan swasta atau BUMN atau asing, dan masyarakat. Kemudian pada tahun 1954 secara resmi humas diterapkan pada jajaran kepolisian, dilanjutkan di berbagai instansi pemerintah dan perusahaan swasta pada tahun 1900. Bapak Rosadi Ruslan, SHMM, membagi perkembangan public relation atau humas di Indonesia dalam 4 periode, yaitu periode pertama pada tahun 1962. Secara resmi, pembentukan humas di Indonesia lahir melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi humas. Selanjutnya itu periode kedua pada tahun 1967 sampai 1971. Pada periode ini terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau Baku Humas. Tata kerja badan ini antara lain ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dalam pembangunan, khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, serta melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Selanjutnya yaitu periode ketiga pada tahun 1972 hingga 1993. Indikator sebagai berikut. Tanggal 15 Desember 1972 didirikannya Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas sebagai wadah profesi humas oleh kalangan praktisi swasta dan pemerintah. Selanjutnya pada tanggal 10 April 1987 di Jakarta terbentuklah suatu wadah profesi humas lainnya yang disebut dengan Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APPRI. Pada periode keempat, yaitu pada tahun 1995 hingga sekarang, periode ini public relation atau humas berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus atau spesialisasi humas bidang industri pelayanan jasa, dengan indikatornya sebagai berikut, yaitu pada tanggal 27 November 1995 terbentuklah Himpunan Humas Hotel Berbintang. Himpunan ini diperuntukkan sebagai wadah organisasi profesi humas bidang jasa perhotelan, berkaitan erat dengan organisasi PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 13 September 1996 diresmikannya Forum Komunikasi Antar Humas Perbankan atau Forkamas oleh Gubernur BI Suedrajat Jiwandono. Forum ini resmi bagi para pejabat humas atau Public Relation Officer, baik bank pemerintah atau himbara, swasta atau perbanas, dan asing yang beroperasi di bidang jasa perbankan di Indonesia. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi. Sejarah perkembangan humas di Indonesia maupun di dunia mempunyai beberapa periode-periode yang sangat signifikan antar periodenya dan mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Dari semua sejarah perkembangan humas di Indonesia maupun di dunia, jadi kita sama-sama tahu bahwa humas itu sangat-sangat penting di dalam organisasi. Jadi mau di Indonesia ataupun di seluruh dunia sangat-sangat membutuhkan peran humas. Demikian materi presentasi kami pada hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.